Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Great Lord chapter 612. Kali ini Mimin akan lanjut ke ceritanya. Di sini ada Yesian, Lusu, dan juga Xiaoyu. Yesian melanjutkan ceritanya terkait dengan Master Agung yang ada di Jianlu. Ia mengatakan bahwasanya ada orang kuat di Jianlu, terutama ada juga sang Master Pedang. Di sini Yesian mengatakan kepada Lusu sambil menunjuk sesuatu. Raja Dewa Tua memberinya sepertiga dari pajak kota kerajaan karena kata-kata itu. Namun alasan utama mengapa Jianlu dapat berdiri di dunia saat ini adalah karena Jianlu seperti Raja Dewa dapat melampaui ranah Master Agung, ucap Yesian kepada Lusu. Bahwasanya pemilik Jianlu kekuatannya hampir sama dengan Raja Dewa, maka ia dapat mengendalikan Luniverse dengan sangat agung bersama dengan Raja Dewa yang lama. Lusu pun tercengang melihat perkataan dari Yisiang. Di sana juga nampak Xiaoyu yang kemudian mendengarkan Yisiang telah bercerita. Lusu pun kaget, ia pun berkata lagi kepada Yisiang sambil bertanya, "Di luar alam Master Agung, menurut Anda seperti apa alam di atas Master Agung itu?" Ucap Lusu bertanya kepada Yisian seakan ingin tahu berapa tingkatan lagi ia mungkin akan mencapai ke sana. Yesian di sini bingung karena bosnya tidak tahu padahal dia adalah seorang raja, pikir Yesian. Ia pun dengan tenang mengatakannya kepada Lusu. Siapa tahu mereka yang telah melihat mereka habis-habisan akan mati, ucap Yesian. Bahwasanya orang yang mencapai alam Master Agung dan melebihinya, seseorang yang akan di bawahnya yang melihat hal itu akan dibunuh atau dihabisi secara tiba-tiba, atau tiba-tiba terbunuh dalam pertempuran, karena kekuatan itu sangat serius. Di sini Yisian pun menceritakan lagi kepada Lusu. Singkatnya di dalam itu hanya Raja Dewa Tua, penguasa rumah pedang dan 3 orang di istana Raja Dewa saat ini yang telah mencapai tingkat itu, ucap Yesian. Bahwasanya ada beberapa saja yang mencapai alam Master Agung. Lantas Yesian pun berkata lagi kepada Lusu dan juga Bos Xiaoyu. Dan di antara orang-orang ini hanya murid dari Jianlu, ucapnya. Pantas saja semua orang ingin anaknya pergi ke Jianlu dan berlatih pedang di sana. Karena di Jianlu maka akan ada orang-orang yang bisa sampai ke ranah Master Agung, ucap Yisian. Yisian pun menceritakan lagi kepada Lusu. Inilah sebabnya mengapa putra tidak sah Kaisar Surga dikirim ke Jianlu, ucap Yisian. Mengungkapkan bahwasanya anak dari Duan Muhuansi, sang Kaisar Surgawi, ia dikirim ke sini untuk berlatih di pondok pedang. Maka dari itu peningkatan kekuatannya akan maksimal dan mereka akan bisa mencapai ranah Master level Agung. Di sini Lusu pun mengerti kenapa banyak sekali orang yang kemudian mengikuti dan ikut di pondok pedang. Lantas Lusu pun berkata sambil mengabaikan perkataan dari Yesian. "Oh, saya tahu, ucap Lusu. Lantas Lusu pun berpikir sejenak, Anda adalah penggemar fanatik pemilik God King Sword Lord, ucap Lusu. Ia pun memejamkan matanya dan berkata kepada Yesian. Tapi sebenarnya di sini Lusu memikirkan sesuatu, bahwasanya memang ada orang-orang yang sangat kuat di luar sana. Apalagi yang berada di Jianlu, pikir Lusu. Lantas Lusu pun berpikir lagi, sekarang saya masih memiliki 3 lapisan nebula yang belum dibuka di peta bintang tingkat pertama saya. Saya pikir selama ada cukup emosi negatif, cepat atau lambat Xiaoyu dan saya dapat melampaui ranah Master Agung, ucap Lusu. Bahwasanya kekuatannya saat ini mungkin saja akan bisa meningkat asalkan dia mendapatkan emosi negatif dari semua orang. Di sini tak lama kemudian Xiaoyu pun menghampiri Lusu dan menjambak rambutnya. "Jadi selanjutnya apakah kamu akan bertemu Duan Muyongi?"
Haruskah saya berharap Anda beruntung? Ucap Xiaoyu yang saat ini mengajak Lusu bahwasanya strategi Lusu pasti tetap gagal dimanapun Lusu berada. Ejek Xiaoyu sambil menjambak rambutnya. Di sini Lusu kelihatan sedikit marah karena Xiaoyu terus mengejaknya berkali-kali. Lusu pun berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, seperti apa ekspresimu? Kau hanya ingin melihat leluconku kan?" Ucap Lusu kepada Xiaoyu. Tak lama kemudian di sini Lusu pun bergegas untuk meninggalkan Xiaoyu bersama dengan Yesian. Ia pun melanjutkan bahwasanya dia akan menemui Duang Muyonge, anak dari Duan Muhuangsik, sang kaisar surgawi, untuk menjalankan strategi yang berikutnya. Di sini Lusu dengan percaya diri ia pun berangkat tanpa bantuan Xiaoyu. "Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan kali ini. Yesian, ayo pergi," ucap Lusu berkata kepada Xiaoyu dan juga Yesian. Di sini Lusu pun mengajak Yesian untuk bergegas pergi menemui Duan Muhuangsik dengan tergesa-gesa. Ia pun tidak sabar untuk menghajarnya atau membuat perundingan dan strategi baru untuk mendapatkan perhatian dari Duan Muhyonge. Saat ini malam pun tiba. Di sini keberadaan Lusu bersama Yesian mengendap-endap di sebuah istana. Tampak rumah yang sangat megah dan besar sekali, tapi tidak ada penghuninya. Di sini Yesian pun berkata kepada Lusu, "Hei bos, ini adalah kediaman Duan Muhyonge dan juga milik pribadi dari Duan Muhuangsi di Wangcheng," ucap Yesian kepada Lusu. Lusu pun yang saat ini mengendap-endap, ia pun tampak mengenakan sesuatu di kepalanya agar tidak ketahuan oleh orang lain. "Sud, jangan panik. Rencanaku kali ini akan berhasil," ucap Lusu berkata kepada Yesian bahwa rencananya kali ini akan berhasil. "Tidak seperti malam kemarin," ucap Lusu. "Oke, biarkan aku mengintip dulu orang seperti apa dia," ucapnya. Ia pun bergegas ke sana kemari, tapi Yesian juga ikut bersama dengan bosnya si Lusu. Ia pun bergegas karena rumahnya cukup besar. Di sini Lusu kebingungan karena tidak ada seseorang pun yang bisa ditemui. Lusu pun mengendap-endap di taman. Ia pun memakai sesuatu yang aneh di sana. Lantas Yesian pun berkata kepada bosnya, "Hei bos, sepertinya tidak ada orang di sini," ucapnya. Lusu pun sabal karena orang-orang tidak ada di sana. Tak lama kemudian Lusu pun ke sana kemari untuk mencari seseorang, yakni anak dari kaisar surgawi Duan Muhuangsik. Beberapa saat kemudian Lusu pun membuka pintu. Tapi di sini sepertinya tidak ada seseorang. Yesian pun berkata kepada si bos Lusu, "Hei bos, sepertinya di sini juga tidak ada," ucap Yesian kepada Lusu. Lusu pun yang nampak bingung ke sana kemari tapi tidak menemui siapa-siapa. Di sini lantas Lusu pun berpikir, ini adalah sesuatu yang menyebalkan," ucap Lusu. Di sini Lusu kelihatan marah karena tidak ada seseorang yang bisa ditemui. Ia pun membanting sesuatu yang telah dipakai di kepalanya. Ia pun berkata kepada Yesian, "Rumah ini begitu besar sehingga bahkan tidak memiliki pelayan untuk menjaganya. Saya tidak tahu apakah Duan Muhyonge ini suka sendirian atau tidak memiliki rasa aman," ucap Lusu. Ia pun memikirkan bahwasanya rumahnya terlalu besar dan tidak ada seseorang pun yang di sana. Bahkan Duan Muhyonge adalah seseorang yang mungkin introvert. Jadi mereka sangat rumit dan ingin mendapatkan rumah yang besar dan tidak ada penghuninya. Beberapa saat kemudian di sini Lusu beserta Yesian dikagetkan oleh seseorang. Seseorang itu pun berkata kepada Lusu, "Hei, kamu siapa?" ucapnya. Lusu pun tercengang karena sudah ada seseorang di sampingnya. Ia pun menoleh ke arah lain dan ternyata di sini sudah ada Duan Muhyonge yang bertapa di halaman. Nampak kabut menyelimuti dirinya. Di sini sudah ada Yesian dan Lusu mengawasinya, siap untuk bernegosiasi. Beberapa saat kemudian kabut itu pun sedikit banyak menghilang.
Nampak orang tersebut dengan santai menghadap Lusu, tidak membuka matanya sedikit pun. Ia pun terus kemudian menatap Lusu. Ia pun berkata dengan sangat santai. Ia sepertinya telah berkultivasi atau ingin meningkatkan kekuatan. Di sini kabutnya pun menghilang dengan segera. Nampak Duang Muyonge kemudian sangat sinis kepada Lusu dan juga Yesian. Padahal pikir Lusu di sini mereka akan mendapatkan teman. Beberapa saat kemudian Lusu pun menawarkan sesuatu kepada Duan Muyonge. Oh, jadi saya ingin berbicara dengan Anda tentang menggabungkan kekuatan, ucap Lusu kepadanya. Ia pun menceritakan lagi kepada Duan Muyonge. Pemain peringkat kedua tidak kuat tetapi sulit untuk membiarkan mereka bersatu karena banyak pemain, ucap Lusu kepada Duan Muyonge. Nampak dengan sangat tenang di sini. Kemudian Duang Muyonge mengatakan, "Enyahlah dari sini," ucap Duang Muyonge kepada Lusu. Lusu pun berpikir sejenak, kenapa orang ini tidak bisa diajak ngobrol, pikir Lusu. Di sana terlihat Yisiang pun tercengang mendengar kata-kata tersebut. Tak pikir panjang, di sini Lusu pun mengatakan sesuatu. "Hei, kenapa?" ucapnya. Ia pun menatap Duang Muyonge dengan tatapan yang tidak baik. Karena Duang Muyonge tidak baik untuk berbicara atau diajak ngobrol satu dengan yang lainnya. Tak pikir panjang, di sini Lusu pun bersiap untuk menghantam Duang Muyonge. Dan duel pun akan terjadi di sini. "Hei Yesian, kau berhenti di sini, jangan ikuti aku," ucapnya. "Kau akan tahu apa yang akan aku lakukan," ucap Lusu pun bergegas untuk menyerang Duan Muyonge. Ia pun berkata bahwa Duang Muyonge tidak bisa untuk berbicara. "Hei, kenapa kamu tidak bisa berbicara dengan baik? Biarkan saya berhasil," ucap Lusu kepada Duang Muyonge. Di sini nampak Lusu mengeluarkan energi pedangnya yang sangat kuat. Energi itu mampu untuk menghancurkan seisi kota, bahkan Wangcheng. Lusu pun bergegas untuk menghantam seseorang yang ada di depannya yang mengejek Lusu. Kekuatan itu pun mendahului Lusu dengan jentikan-jentikan yang sangat luar biasa. Lantas Lusu pun melemparkan kekuatan itu ke arah Duang Muyonge. Cus. Dengan sangat kuat, Lusu pun mengalirkan energi spiritualnya ke arah Duang Muyonge. Di sini nampak Duang Muyonge pun ketar-ketir, ia pun merilis perisainya. "Kemudian terserah Anda," ucap dari Duang Muyonge kepada Lusu. Ia pun menganggap bahwasanya Lusu orang yang lemah dan bisa dihantam oleh Duang Muyonge. Tapi di sini Duang Muyonge pun salah untuk berpikir. Bahkan Lusu lebih kuat dari yang ia bayangkan. Tak lama kemudian, energi spiritual yang dilancarkan Lusu beserta energi pedang itu menatap tembok dari rumah Duang Muyonge. Cus, ledakan besar pun terjadi di sana. Tak tanggung-tanggung, Duang Muyonge kali ini pun kaget dengan kekuatan yang luar biasa milik Lusu. Lusu pun tak tinggal diam, ia pun terus menyerang Duan Muyonge dengan energi pedangnya. Tampak di sini Duang Muyonge pun kewalahan. Kekuatan Lusu sangat luar biasa. Ia pun berpikir bahwasanya Lusu sangat kuat. "Ini sangat kuat pedang si," ucapnya. Sambil menahan kekuatan itu, ia pun berpikir bahwasanya mungkin dia akan dibinasakan oleh Lusu. Ledakan lantai kedua. Tiba-tiba gedung yang satu pun roboh dihancurkan oleh Lusu. Tak lama kemudian di sini Lusu ternyata sudah merilis kekuatan airnya. Nampak rambutnya berubah menjadi biru. Ia pun berkata kepada Duang Muyonge sambil merilis energi spiritual berwarna biru di tangan kirinya. "Apakah putra kaisar peringkat pertama yang bermartabat hanya membela diri secara membabi buta?" ucap Lusu yang saat ini mengejek Duang Muyonge. Lantas Duang Muyonge pun berpikir dalam hatinya melihat kekuatan Lusu.
Ini jalang yang kuat. Apakah dia mencoba memprovokasi saya dan membiarkan saya menghancurkan pertahanan saya? Ucap Duang Moyonge yang saat ini kebingungan karena Lusu begitu kuat. Lantas emosi negatif pun muncul dari Duang Moyonge +999. Pertarungan ini pasti dimenangkan oleh musuh karena Lusu kekuatannya tak sebanding. Maksudku, jika kamu tidak menyerang, maka aku akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan armornya. Ucap Lusu mengatakan bahwasanya ia akan menghancurkan armor yang dimiliki oleh Duan Mohangsi sebagai pelindungnya. Dengan satu jentikan saja, tiba-tiba Lusu pun mengeluarkan energi yang cukup besar. Energi pedang itu pun melesat ke arah Duang Moyonge. Tiba-tiba, Duang Moyonge pun nampak panik dan kaget. Kekuatan itu sangatlah besar. Bahkan mungkin ia akan terpukul oleh kekuatan itu dengan segera. Energi air ini pun dikumpulkan dan siap untuk menyerang Duang Moyonge. Tiba-tiba energi besar itu menabrak Duang Moyonge dengan sangat cepat. Ia pun lantas berpikir dan berkata kepada Lusu, apakah saya benar-benar hanya satu peringkat? Ucap Duang Moyonge. Ia pun memikirkan bahwasanya ia pun kalah peringkat dengan Lusu, maka Lusu dengan mudah akan menghancurkan hidupnya. Seketika itu, energi milik Lusu pun menghantam Duang Moyonge dengan sangat keras. Ledakan pun terjadi di sana dan nampaknya di sini Duang Moyonge pun ketar-ketir dan bisa jadi ia semaput karena kekuatan Lusu. Beberapa saat kemudian di sini Duang Moyonge yang mengetahui bahwasanya Lusu sangatlah kuat. Ia pun menyerah dan menyerah kepada Lusu. Saya keluar dari Jianlu. Utara dari Duang Moyonge saat ini telah merilis sesuatu di tangannya. Itu tanda bahwasanya Duang Moyonge telah menyerah dan tidak akan pernah ikut di pemilihan Jianlu. Beberapa saat kemudian di sini Lusu pun sangat menyesal karena ia tidak memasang taruhan sebelum Duan Moyonge kalah. Ia pun menepuk jidatnya dan berkata, mengapa rugi? Jika saya tahu bahwa yang lain akan tersingkir, saya akan membiarkan Anda pergi ke kasino untuk memasang taruhan terlebih dahulu, ucap Lusu kepada Yesian. Yesian pun bingung dan tercengang, kenapa bos seperti itu? Lusu pun di sini nampaknya rugi berat karena ia tidak memasang taruhan. Setelah kekalahan Duang Moyonge, akhirnya Duang Moyonge pun mundur dari pemilihan di Pondok Pedang di Jianlu. Ia pun tidak akan melanjutkan untuk pemilihan tersebut karena ia pun sudah kalah melawan Lusu. Beberapa orang yang kalah melawan Lusu, ia pun langsung tersingkir dan tidak akan pernah maju ke pemilihan di Jianlu. Di sini keesokan harinya, seseorang telah berbagi informasi. Mau? Anda bilang Anda sudah memasang taruhan, ucapnya. Ada seseorang yang memasang taruhan di sini, bahkan orang-orang mengatakan bahwasanya Duang Moyonge telah tersingkir. Mungkin saja itu adalah perbuatan Lusu. Beberapa saat kemudian, Sioyu pun berkata kepada Lusu sambil mengeluarkan buku dan catatannya, ya segera setelah Anda pergi, saya pergi ke kasino untuk bertaruh. Peluang menghilangkan Duan Moyonge cukuplah tinggi, ucap Sioyu kepada Lusu. Di sini nampaknya meski strategi Lusu tidak berhasil, tapi Sioyu pun berhasil mengambil uang dari bandar perjudian. Dan kali ini Lusu pun merasa bahagia karena meskipun strateginya gagal, tapi Sioyu mendapatkan uang yang banyak. Lusu pun lantas berpikir dalam hatinya sambil menatap Sioyu. Ini berarti Sioyu tidak percaya bahwa rencanaku akan berhasil dan itu akan menjadi mulia, ucap Lusu. Memikirkan itu kepada Sioyu. Lantas kemudian di sini Lusu menangis sambil melihat catatannya karena ia mendapatkan uang yang cukup banyak dari
yang dipasang oleh Xiaoyu. Lusu pun lantas berkata, lupakan saja, pokoknya dapatkan, ambil saja uangnya, ayo keluar untuk sarapan nanti, saya akan melihat reaksi orang-orang, ucap Lusu. Ia pun telah memenangkan pertandingan dan saat ini juga memenangkan uang dan Duang Muyonge telah tersingkir. Kemudian Xiaoyu pun berkata kepada Lusu, ini baik, ucapnya sambil mengelap air mata Lusu. Di sini nampak Yixian pun tercengang, kombinasi yang luar biasa. Meskipun begitu, Lusu telah menyingkirkan Duang Muyonge. Tapi tidak apa-apa karena Xiaoyu telah memasang taruhan dan mendapatkan uang yang banyak, pikir Yixian. Yixian pun tercengang melihat atraksi mereka berdua. Ia pun berkata dalam hati, kombinasi macam apa pasangan ini? Bagaimana bisa kesalahpahaman diam-diam seperti itu juga menghasilkan uang? Ucap Yixian. Yixian pun nampak bingung dengan dua orang yang ada di depannya. Meskipun dia seorang bos, tapi di sini mungkin mereka berdua berbeda. Setelah itu, Lusu, Xiaoyu, dan juga Yixian pun pergi untuk makan sesuatu. Di sini terlihat di kasino yang beruntung. Di sini bandar dari Yomingse di Wangcheng. Ia pun berkata kepada semua orang yang ada di depannya, ini Duan Muyonge juga menerekam, segera mobilisasi semua orang untuk menemukan Lusu. Jika Anda tidak dapat menemukannya dalam 3 hari, datang dan sampai jumpa, ucap orang tersebut kepada seluruh anak buahnya bahwasanya di sini Lusu telah mengacau. Dan ia telah mendapatkan uang dari bandar perjudian di Songji. Di sini, sang ketua dari bandar tersebut mengumumkan bahwasanya Lusu harus ditangkap karena dia sangat mengkhawatirkan. Bahkan uang-uangnya ia ambil atau diambil oleh Lusu dengan sangat banyak. Orang-orang pun bergegas untuk mencari Lusu. Dan di sini kita diperlihatkan Lusu sedang asik-asik makan bubur dan juga makan sesuatu yang enak bersama Xiaoyu dan juga Yixian. Tanpa hari ini adalah hari yang cerah. Di sini Lusu pun makan sesuatu yang lezat. Ia pun berkata kepada Xiaoyu, hei apa nasi Luzhou ini tidak berubah atau tidak buruk? Akhirnya ada sesuatu untuk dimakan, ucap Lusu sambil makan dengan sangat lahap. Di sana terlihat Xiaoyu juga ikutan makan. Mungkin itu bubur yang sangat lezat. Hingga sampai-sampai Lusu ingin makannya sangat banyak. Tapi di sini Xiaoyu pun berkata, seolah-olah memanah Lusu, apakah Anda senang? Tak satu pun dari rencana Anda yang berhasil jauh ini. Bagaimana kalau Anda memberikan saya beberapa ikat manisan dan saya akan memberi Anda beberapa ide yang cemerlang, ucap Xiaoyu kepada Lusu. Layaknya ditusuk jarum, di sini Lusu pun tercengang melihat ejekan dari adiknya Xiaoyu. Ia pun sambil meneruskan makan. Tak lama kemudian Lusu pun berkata kepada Xiaoyu, siapa bilang rencana saya tidak berhasil? Lawan saya berkurang dan tidak ada yang tahu saya melakukannya. Meskipun rencana itu melenceng, hasilnya cukup bagus, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Ia pun mengatakan bahwasanya rencananya sebenarnya berhasil. Karena di sini pesaingnya sudah gugur terlebih dahulu, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Lantas di sini Xiaoyu pun berkata kepada Lusu, apakah Anda yakin tidak ada yang tahu itu Anda? Ucap Xiaoyu kepada Lusu. Lusu pun berpikir bahwasanya atraksi yang ia lakukan, yakni menghajar orang-orang peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat pertama, tidak akan seseorang yang lain melihatnya. Karena Lusu tidak menampakkan wujudnya, bahkan mungkin orang-orang tidak akan pernah melihatnya bahwasanya yang melakukan itu semua adalah Lusu. Tapi beberapa saat kemudian, seseorang yang lagi santai-santai di depan Lusu dan makan enak, ia pun mengerumpi dan berkata kepada temannya, berkabut, Duanmu juga telah dieliminasi. Hantu jahat mana yang melakukannya dan uang yang ditekan oleh lelaki tua buta itu, ucapnya. Dia pun mengatakan itu kepada seseorang di depannya. Lelaki tua yang disebut itu adalah Roh Anthony. Jadi di sini sebelumnya Xiaoyu telah mengutus Roh Anthony untuk
ikutan berjudi. Biar tidak ketahuan bahwasannya Lusu melakukan hal tersebut atau Xiaoyu yang melakukannya. Mungkin itu akan berbahaya, pikir Xiaoyu. Orang-orang tersebut pun terus merumpi dan ia pun berkata, tempat kedua dan ketiga hilang dan hanya Lusu yang menduduki peringkat pertama yang masih ada. Anda tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa dia melakukannya, ucapnya. Di sini ternyata banyak orang yang tahu bahwasannya Lusu sekarang di peringkat pertama, bahkan tidak ada yang menyinggolnya untuk turun ke peringkat selanjutnya. Tapi di bawah peringkat Lusu mereka semua dihancurkan oleh seseorang. Dan ia tidak harus berpikir bahwasanya itu orang lain, pasti itu adalah Lusu, ucap orang tersebut sambil marah-marah. Banyak orang yang lalang dan berpikir bahwasanya mungkin juga Lusu. Di sini Lusu pun tercengang melihat perkataan semua orang di depan sana karena mungkin musuhnya begitu banyak setelah ini. Lusu pun berkata dalam hati, tidak apa-apa untuk menjadi buta setiap kali saya membuat tembakan. Saya menggunakan trik yang berbeda untuk mencegah orang untuk dikenali, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Di sini Xiaoyu pun nampak diam dan orang-orang terus mengatai Lusu. Ia pun berkata kepada temannya, sekarang semua orang mengatakan bahwa Lusu sedang mencari orang untuk dieliminasi satu persatu sesuai dengan peringkat. Begitu banyak orang yang berencana untuk membeli peringkat dari kasino, ucap seseorang di sana. Lantas temannya pun bercakap-cakap dan menimpali perkataan tersebut. Beli peringkat, mengapa saya hanya tahu bahwa handicap sekarang bertaruh pada siapa yang akan tersingkir berikutnya, ucap seseorang di sana. Bahwasanya mungkin saja Bandar Sonji atau Bandar Songke juga akan memberikan taruhan bahwasanya siapa yang akan tereliminasi berikutnya, pikir orang tersebut. Di sini Lusu pun nampak tercengang karena Lusu pun diketahui oleh orang lain, bahkan mereka pun memiliki trik untuk membunuh karakter dari siapa saja yang akan tersingkir di pemilihan Jianlu berikutnya. Apakah kamu mau selama lawannya mendapat tempat keempat, Lusu pasti akan pergi kepadanya? Bukankah mungkin untuk membunuh seseorang dengan pisau? Ucapnya. Ia pun memikirkan bahwasanya Lusu akan menyingkirkan orang lain yang ada di bawahnya. Dan di sini Lusu dipertaruhkan. Ia pun tercengang dan berkata dalam hati, ini panggilannya. Apakah Anda menggunakan saya sebagai alat, tapi saya jelas menyingkirkan orang berdasarkan kekuatan dan peluang kasino, ucapnya. Beberapa saat kemudian di sini seseorang pun datang. Ia pun berkata kepada orang tersebut, hei, bawakan aku semangkuk bubur dan acar lobak, ucapnya. Lantas temannya pun berkata, atau si pemiliknya berkata, itu bagus, bukankah ini Bos Lee? Bukankah kamu pergi ke kota Nangeng untuk membeli persediaan sebulan yang lalu? Tanyanya, mengapa kamu kembali begitu cepat? Ucapnya. Ia pun mengatakan kepada Bos Lee, padahal Bos Lee sebenarnya ia menuju ke Wangcheng untuk membeli sabun. Tapi di sini kenapa ia pun kembali dengan sangat cepat? Tak lama kemudian dia pun menangis karena sesuatu. Ia pun berkata kepada pemilik toko tersebut, hei, lupakan, ku dengar sekarang selama kamu pergi ke kota Nangeng, kamu dapat memimpikan tupai putih. Bertanya kepada mereka apakah mereka membeli sabun. Saya khawatir tupai sabun itu bukan yang bagus, itu terlalu jahat, ucap seseorang tersebut. Bahkan di sana Lusu beserta Xiaoyu pun mendengarkan perkataan tersebut. Ia pun berpikir bahwasanya tupai putih itu mungkin milik Xiaoyu. Lusu pun berpikir dan tercengang. Ia pun saling menatap antara Lusu dengan Xiaoyu. Ia pun berpikir dalam hati, memimpikan tupai putih, Anda ingin membeli sabun, ucapnya di dalam hatinya. Lantas pikiran mereka pun sama bahwasanya si tupai kecil Little Fury sudah di sana. Mungkinkah itu adalah Little Fury? Ucap Lusu dan juga ucap Xiaoyu dalam hatinya. Apakah mungkin Little Fury sudah masuk di sini? Pikir Lusu dan cerita pun berakhir di sini.
akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter selanjutnya. Selamat menikmati.